Aneh-aneh. Kenapa lagi sih, Dea? Ini dok, ada netizen curhat, nggak hamil-hamil katanya. Pas periksa, dinding rahimnya tipis terus katanya. Udah kayak kesabaran aja ya. Kok bisa sih dok? Ya udah deh, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang thin endometrium atau dinding dalam rahim yang tipis. Kenapa sih kalau dinding dalam rahimnya tipis nggak bisa hamil-hamil? Nah, yuk kita bahas sekarang. Sebenarnya dinding dalam rahim seharusnya menebal sesuai dengan fase siklus haidnya. Jadi kalau baru haid, memang dinding rahim kan rontok semua tuh, jadi harus tipis di bawah 7 mili. Tetapi sesuai dengan fasenya, dinding rahim akan terus menebal hingga di pertengahan siklus sekitar 8-14 mili. Tetapi apabila ditemukan dinding dalam rahim di bawah 7 mili saat ovulasi atau mendekati ovulasi, dari beberapa penelitian menyatakan hampir tidak ada kehamilan. Mengapa demikian? Karena ibaratnya dinding dalam rahim adalah tanah yang subur untuk embrio tempati. Tetapi jika tanahnya tandus, tentu saja tanaman pun tidak bisa tumbuh. Begitupun dengan embrio. Nah, apa saja faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan dinding dalam rahim menjadi tipis? Yang pertama, tentu saja infeksi atau pasca infeksi. Kejadian infeksi ini bisa saja menyebabkan pertumbuhan dinding dalam rahim terhambat. Contohnya pada kasus-kasus infeksi seperti TBC atau infeksi menular seksual dan lain sebagainya, bisa saja menyebabkan gangguan pertumbuhan dinding dalam rahim. Oleh karena itu, apabila Smart Moms mengalami keputihan yang patologis, harus segera diobati karena bisa saja hal ini mempengaruhi dari kemampuan reproduksi Smart Moms. Apabila Smart Moms ingin tahu tentang keputihan yang patologis atau tidak normal, boleh nih Smart Moms klik di link berikut ini ya untuk lihat videonya secara lebih lengkap. Nah, penyebab lainnya bisa juga nih karena faktor pasca operasi tertentu seperti kuretase atau operasi-operasi lainnya yang melibatkan dinding dalam rahim. Selain itu, kadar hormonal seperti estrogen yang rendah juga bisa menghambat pertumbuhan dinding dalam rahim. Nah, kadar hormonal yang seimbang baik estrogen dan progesteron sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dinding dalam rahim yang baik. Kondisi lain seperti gangguan malnutrisi dan gangguan peredaran pembuluh darah ke rahim juga bisa menyebabkan kejadian thin endometrium atau dinding dalam rahim yang tipis ini. Nah, disinyalir juga kondisi-kondisi seperti pekentalan darah juga bisa menyebabkan thin endometrium atau ketebalan dinding dalam rahim yang terganggu. Di luar penyebab-penyebab tersebut, ada penyebab-penyebab yang masih belum kita ketahui. Oleh karena itu, untuk menentukan penyebab pastinya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan pemantauan selama beberapa siklus. Thin endometrium atau dinding dalam rahim yang tipis ini tidak bergejala. Jadi, hanya bisa diketahui dengan pemantauan melalui USG saja. Seperti yang sudah saya katakan di awal, memang thin endometrium ini menyebabkan kesulitan hamil. Terutama apabila pada saat pertengahan siklus atau mendekati ovulasi ataupun pada saat ovulasi, ketebalan dinding dalam rahim di bawah 7 mili. Hal ini menyebabkan kejadian yang hampir tidak ada kehamilan. Ada beberapa penelitian untuk thin endometrium ini. Salah satunya penggunaan seperti dosis vitamin E yang tinggi, L-karnitin yang tinggi, obat-obatan pengencer darah untuk membantu mengatasi thin endometrium ini. Namun terapi ini hanya bisa membantu setengah dari populasi kejadian tersebut. Ada beberapa penelitian lain yang melakukan scratching endometrium dan pemberian PRP atau plasma reaktif protein pada dinding dalam rahim atau endometrium tersebut. Nah, penelitian terakhir yang sedang berkembang adalah mengenai stem cell. Stem cell ini yang akan diletakkan di endometrium agar endometrium nantinya bisa berkembang dengan baik. Mudah-mudahan dengan beberapa penelitian yang berkembang ini, kita bisa mengatasi thin endometrium 100% ya. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, jangan khawatir dulu. Lakukan pemeriksaan kepada dokter-dokter yang memang bergerak di bidang infertilitas ya, agar thin endometrium ini bisa diatasi dan Smart Moms bisa segera hamil. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.